Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membawakan lagi terkait Infolab Medhack, di mana pada kesempatan kali ini, yaitu akan memaparkan terkait materi uji kompetensi bidang patologi anatomi part 1. Sebagai disclaimer, pada kesempatan kali ini, seperti video sebelumnya, bahwa video kali ini merupakan video tentang pembelajaran untuk memecahkan masalah soal uji kompetensi, di mana kami memfasilitasi soal-soal latihan untuk teman-teman baca dan digunakan sebagai referensi untuk latihan di rumah masing-masing. Kata kunci pada bidang patologi anatomi, di mana setelah kita urai soal-soalnya, yang harus teman-teman lakukan adalah bagaimana persiapan dan pewarnaannya itu sendiri terhadap jaringan. Persiapan yang harus dilakukan yaitu bagaimana teman-teman memahami proses pembuatan jaringan sampai dengan pembuatan blok parafin itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah tentang pewarnaan jaringan yang setelah dilakukan pemotongan, kemudian bagaimana proses pewarnaannya. Kata kunci berikutnya yaitu tentang penyimpanan jaringan, yaitu menggunakan netral buffer formalin atau disingkat NBF 10%, yang merupakan salah satu gold standard yang baik dan dipakai sebagai larutan fiksasi sediaan sel blok kanker paru. Ya. Kemudian untuk urutannya sendiri, yaitu pada persiapan sediaan, histologi jaringan diambil terlebih dahulu, kemudian sumbernya diproses, yang mana rangkaiannya harus teratur ya, mulai dari fiksasi, dehidrasi, penjernihan, impregnasi, blocking, sampai dengan pewarnaan. Kata kunci berikutnya tentang proses pewarnaan jaringan menggunakan hematoksilin ya, di mana tahap pertamanya adalah deparafinisasi menggunakan silol, kemudian dehidrasi menggunakan seri alkohol dari konsentrasi tinggi ke rendah, kemudian pembersihan dengan air mengalir, dilakukan pengecetan inti menggunakan Meyer hematoxylin, kemudian dibersihkan, kemudian menggunakan counter stain yaitu larutan eosin, dibersihkan lagi dengan air, kemudian dilakukan dehidrasi yaitu dengan seri alkohol dari rendah ke tinggi. Setelah itu dilakukan clearing dan terakhir mounting, yaitu preparat diberi entelan, kemudian ditutup dengan cover glass. Ya, teman-teman bisa membaca buku ini sebagai bahan rujukan. Ya, bisa di-download di Google, tersedia banyak sekali. Atau bisa di-download di situs Infolab. Masuk ke soal latihan. Tenaga TLM di laboratorium PA melakukan pengolahan jaringan untuk pemeriksaan mikroskopis organ yang mengalami patologis, diawali dengan fiksasi bertujuan agar jaringan kondisinya sama persis dengan keadaan seperti saat hidup. Proses ini dilakukan dengan cara merendam jaringan ke dalam larutan fiksatif. Larutan fiksatif apa yang baik untuk digunakan? Ya, larutan yang baik adalah buffer formalin 10%, ya, bukan formalin 10%. Tapi buffer formalin atau neutral buffer formalin. Soal berikutnya, seorang ATLM melakukan proses pengolahan sampel jaringan hati dari pasien yang dikirim dari instalasi bedah melalui beberapa tahap yang berurutan. Manakah yang menunjukkan urutan yang benar dalam proses tersebut? Urutan yang benar yaitu fiksasi, jaringan difiksasi, kemudian didehidrasi, dilakukan clearing, infiltrasi parafin, dan pengeblokan. Oke, soal berikutnya.
Seorang ATLM di Laboratorium Patologi Anatomi melakukan processing jaringan dari beberapa sampel pasien. Hal pertama yang dilakukan adalah sampel direndam dengan menggunakan larutan NBF 10% selama 24 jam. Apakah fungsi dari tahap tersebut? Ya, fungsi ini jelas yaitu untuk mempertahankan struktur jaringan. Soal berikutnya, seorang ATLM perlu memperhatikan tahap dehidrasi sehingga cairan parafin pada tahap selanjutnya, parafin dapat masuk ke dalam jaringan. Apakah tujuan dari tahap yang dimaksud pada kasus tersebut? Ya, tujuannya adalah untuk menghilangkan cairan dehidran pada jaringan. Soal berikutnya, seorang ATLM harus memastikan tahap fiksasi dapat dilaksanakan dengan sempurna dalam pembuatan preparat jaringan, karena fiksasi merupakan tahap yang paling penting dalam pembuatan preparat jaringan. Pemilihan solusi fiksatif disesuaikan dengan jenis pewarnaannya, misalkan pewarnaan HE. Larutan apakah yang dapat digunakan dalam tahap tersebut? Ya, untuk tahap ini atau tahap fiksatif biasanya digunakan larutan NBF 10%. Soal berikutnya, seorang petugas laboratorium patologi anatomi melakukan processing staining atau pewarnaan jaringan. Pada saat pengamatan terlihat masih ada sisa proses embedding sehingga mengganggu pengamatan hasil. Apakah penyebab terjadinya hal tersebut? Ya, jawabannya adalah deparafinisasi dengan silol yang tidak sesuai. Soal berikutnya, sampel pemeriksaan berupa jaringan kolon ke laboratorium patologi anatomi pada malam hari dan disimpan untuk dikerjakan esok hari. Saat akan diperiksa, ditemukan bahwa sedian yang akan mengalami lisis, mulai berbau, dan sudah tidak bisa digunakan lagi. Proses apakah yang terlewat? Ya, karena tidak dilakukan fiksasi sehingga jaringannya rusak. Oke, demikian untuk artikel untuk materi pada hari ini. Teman-teman, jika berkenan silahkan subscribe untuk mendapatkan update-update terkait soal contoh soal uji kom yang bisa digunakan teman-teman untuk latihan di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.